Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan Denito Joriono. NIM saya 18101095. Saya dari S1TT06C. Cita-cita saya random jadi tidak perlu dibahas. Kemudian di sini saya akan membuat video mengenai stream and files. Oke, langsung saja kita ke modul praktikum pemrograman lanjut saya di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan membahas mengenai stream and files. Di mana konsep dasar dari streams and files ini ialah kita dapat melakukan penulisan maupun pembacaan data atau objek dalam disk file. Sebelumnya saya meminta maaf apabila penjelasan saya terlalu cepat maupun kurang jelas karena waktu saya juga dibatasi hanya 15 menit. Ini juga saya lupa udah tag berapa karena hasil tag yang pertama, kedua, dan seterusnya itu pasti lebih dari 15 menit. Oke, langsung saja kita masuk materi. Untuk stream sendiri adalah nama umum yang diberikan untuk menyebutkan suatu proses aliran data. Stream itu dibagi jadi 3, ada if stream, off stream, dan juga ada if stream, off stream, dan juga f stream. Di mana if stream ini kita set hanya untuk membaca data dari disk file. Kemudian ada off stream di mana off stream ini dikhususkan hanya untuk menulis data ke disk file. Kemudian ada f stream di mana f stream ini dapat melakukan membaca atau menulis data dari disk file. Kemudian untuk melakukan stream kita juga butuh library-nya itu fstream. Jadi kalau nggak ada library fstream kita tidak dapat melakukan fungsi stream. Kita akan bahas yang penting-penting saja. Di sini kita ada cara untuk penulisan dan juga pembacaan data. Dimana sebelum kita membaca dan menulis data, tentunya kita harus membuat file terlebih dahulu. Caranya adalah kita menentukan kita mau pakai stream yang mana, mau if stream, off stream, ataupun f stream. Hal ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Apabila kita hanya ingin membaca data saja, kita bisa pakai if stream. Ataupun jika kita hanya ingin menulis saja, kita bisa pakai off stream. Atau kita ingin kedua-duanya, jadi kita bisa pakai f stream. Kemudian diikuti dengan nama objek streamnya apa, nama filenya apa, formatnya bisa txt maupun bisa dat. Kemudian di sini ada cara untuk menulis data ke file. Jadi caranya itu kita tuliskan dulu nama objek streamnya apa, diikuti dengan insertion atau tanda panah ke kiri sebanyak 2, dan datanya apa. Contohnya ini objek, datanya hello world. Berarti yang akan dimasukkan adalah data berupa karakter yang bunyinya hello world. Ini dari contoh programnya, tapi nggak akan saya bahas karena pasti lebih dari 15 menit. Yang kedua, kita akan baca data dari file. Caranya adalah nama objek streamnya apa, diikuti dengan tanda panah kedua ini apa yang namanya extraction, kemudian diikuti dengan buffernya apa, ini ekstraksi, diikuti dengan buffer. Atau apabila formatnya itu atau file yang kita tulis itu bertipe data char atau karakter, cara memanggilnya adalah nama objek titik getLine. GetLine ini untuk memanggil baris sebenarnya, melakukan fungsi pengambilan baris atau pembacaan baris agar bisa membaca spasi dan lain sebagainya. Kemudian diikuti dengan variabelnya, panjang datanya berapa, serta karakter pemisah. Karakter pemisah ini sebenarnya nggak wajib sih, bisa ada bisa enggak. Contohnya ini objek ini adalah nama objeknya .getLine, variabelnya S1, panjang datanya sebanyak 25, karakter pemisahnya adalah garis lurus. Ini juga ada program tapi juga nggak akan saya bahas karena sudah pasti 15 menit karena sudah saya tag tadi. Kemudian kita akan melakukan pengenalan terhadap fungsi open dan juga close. Seperti yang kita ketahui seperti Microsoft Word dan lain sebagainya, kalau nggak kita open, pasti kita nggak bisa yang namanya baca file maupun nulis filenya. Jadi, untuk yang pertama, hal yang harus kita lakukan ialah kita membuat objek yang digunakan untuk menulis atau membaca data dengan format if stream ataupun off stream ataupun f stream, diikuti dengan nama objeknya apa. Setelah itu kita akan melakukan proses pembuatan atau pembukaan file, Kita akan melakukan proses pembukaan file. Di mana pembukaan file ini
Dapat kita lakukan dengan cara nama objek.open nama file. Nama filenya apa. Kemudian kita bisa lakukan membaca dan menulis sesuka hati kita. Kemudian kita harus menutupnya dengan cara nama objeknya apa .close. Kalau tidak kita tutup, maka program akan terus menulis ke dalam disk file tersebut yang nantinya dikhawatirkan akan terjadi suatu error. Bisa error dari segi programnya ataupun dari segi txt-nya juga bisa jadi error. Kita juga akan mengenal menulis suatu objek ke file. Caranya adalah nama objek streamnya apa, .write, char, nama objek, size of, dan juga nama objeknya. Size of itu adalah panjang dari objek yang akan kita tulis. Untuk membacanya sendiri, kita bisa menggunakan nama objek, kemudian read, char, nama objeknya apa, koma, size of, panjang dari nama objek kita, nama objeknya apa tadi. Terus kita akan masuk ke mode bit. Jadi untuk file dari disk file ini kita bisa atur dengan mode bit, di mana mode bit ini tuh bisa hanya diatur untuk dibaca saja. Jadi file tersebut hanya bisa untuk dibaca. Kemudian untuk out berarti ditulis, add hanya untuk dibaca dan ditulis, app untuk menulis di akhir. Oh ya, untuk add tadi membaca atau menulis di akhir file ya. Ini terang memotong file hingga sepanjang 0 jika ada, no create, error ketika dibuka jika tidak ada, no replace, error ketika dibuka, untuk output jika tidak ada file kecuali add atau app sudah diatur. Kemudian membuka file dalam mode biner, ini untuk mode bit binary ya. Mode bit binary ini jadi akan mengonversi data-data kita yang berupa tulisan atau apapun ke dalam biner, bukan txt. Selanjutnya kita masuk ke file pointer, di mana kita akan mengenal setG dan juga tailG yang digunakan untuk mengatur dan memeriksa get pointer, alias kita biasanya pakai untuk menampilkan isi dari alamat tersebut. Kita juga bisa pakai setp atau tailp untuk mengatur dan memeriksa put pointer, di mana biasanya kita meletakkan pointer di alamat tersebut agar kita dapat mengeditnya atau mengeluarkan nilainya. Sama saja sih. Penulisannya juga seperti ini, nama objek, bisa setG, bisa setp, posisi, iOS, ini pengaturan mode bitnya. Untuk tailG dan juga tailp bisa dituliskan dengan nama objek.tailp ataupun tailG. Oke, selesai. Kemudian, selesai. Kita masuk ke flowchart yang sudah saya buat, program flowchart yang saya buat. Jadi pertama kita memulai program dengan inisialisasi objeknya itu my, kemudian kita akan diarahkan ke tampilan menu, kemudian kita akan melakukan proses pemilihan menu, di mana jika kita memilih 99, maka akan exit. Apabila tidak, kita akan mengecek kondisi kedua, di mana kita akan disuruh untuk memasukkan nama dan juga jumlah barang. Setelah itu kita akan melakukan proses menambahkan data ke file. Apabila kita ingin memasukkan lagi, maka kita akan diarahkan ke memasukkan nama dan juga barang ini. Apabila tidak, kita akan diarahkan ke memilih menu kembali. Setelah itu, apabila operasinya itu bukan 1, maka kita akan cek. Apabila kondisinya 2 benar, maka kita akan menampilkan semua isi file. Kemudian ini prosesnya ya, proses menampilkan semua isi file. Jadi ini programnya melakukan proses seperti ini. Kemudian ini yang kita lihat, tampilkan semua isi file. Jadi kita akan melihat keseluruhan isi file. Kemudian kita akan diarahkan ke memilih menu kembali. Jika tidak, kita akan menjalankan opsi ketiga, di mana ini program akan melakukan proses menampilkan semua isi file. Kemudian isi filenya itu akan tertampilkan ke kita. Kita disuruh memasukkan nomor mana yang akan kita edit. Kemudian program akan melakukan setting pointer. Terus kita disuruh memasukkan data baru. Ini tampilan di kita, di interface kita. Kemudian ini memasukkan data baru ke file, di mana dilakukan oleh program. Jika sudah, kita akan diarahkan kembali ke pemilihan menu. Apabila tidak ada kondisi defaultnya, maka program akan mengeluarkan interface atau screen berupa tulisan pilihan tidak ditemukan, dan kita akan diarahkan kembali ke pemilihan menu. Di mana program saya akan berakhir apabila kalian memilih operasi 99, di mana akan melakukan proses exit. Selesai. Langsung saja kita ke programnya. Oke, jadi ini program saya. Tema dari program saya adalah gudang. Main kelasnya adalah ini, gudang. Member datanya ada 3. Ada nama, karakter nama dengan isinya 100,
ada integer jumlah, ada integer nomor. Ini saya setting pengaturannya itu protect, dimana tidak bisa diubah dengan sembarangan. Kemudian ini ada publicnya yang dapat kita ubah, mana tadi. Oke, ini publicnya ada input, output, ada tambah, tampil, edit, menu, semuanya ada. Member fungsinya ada 5. Untuk member fungsi pertama, ini penulisan di luar kelas, ini ada input. Kita akan menginputkan urutan barang, nama barang, juga jumlah barang. Urutan barang akan kita masukkan ke variabel nomor, kemudian nama barang akan ke nama, kemudian jumlah barang akan ke jumlah. Untuk outputnya sendiri, untuk kita menampilkan ya, kita akan menekan nomor, nama, dan juga jumlah barang. Kemudian juga kita akan dapat melakukan fungsi menambahkan data, di mana ini ada char jawab, ini ada objek streamnya, namanya di gudang. Saya menggunakan jenis kelasnya fstream. Ada perulangan karena saya ingin memasukkan banyak data. Ini pertama saya open, filenya namanya posttest.txt dengan format bitnya itu mode bitnya app dan juga binary. Kemudian saya melakukan proses input, terus saya melakukan proses penulisan data, kemudian saya tutup filenya. Kalau saya ingin melakukan data lagi, memasukkan data lagi, maka proses ini akan berulang. Proses tampil juga sama, di mana kita harus mendeskripsikan atau menginisialisasikan dari objeknya sendiri. Saya pakai fstream juga, kita open, kita baca ini. Di sini pembacaan filenya. Kemudian juga kita akan melakukan edit. Oh, udah berapa menit ini? 11 menit. Semoga sampai. Untuk edit sendiri, nama objeknya di gudang. Ini kita open dulu filenya, posttest. Terus kita baca dulu isi dari file di gudangnya itu apa. Kemudian kita tutup, jaga-jaga agar tidak error. Kita open lagi. Terus kita tempatkan pointernya di 0. Kita akan disuruh memasukkan data ke berapa. Kemudian kita akan menampilkan pointernya bahwa sekarang kita ada di pointer ke berapa. Kemudian ini line untuk ini untuk meletakkan perhitungan untuk meletakkan pointernya itu ada di sini. Terus kita bisa tulis ulang, kemudian nanti datanya juga akan kita tutup di sini. Dan kita akan masuk ke fungsi menu, di mana fungsi menu ini berisi ya menu-menu biasa, ada pilihan operasinya, tambah, tampil, edit, exit. Saya menggunakan switch case pertama berarti tambah, case 2 itu tampil, 3 itu edit, 99 itu exit. Untuk consider filenya seperti ini, pilihan tidak ditemukan. Nah, yang spesial itu untuk mainnya saya membuat ini agar menjadi 2 baris saja. Biasanya kan kalau di main banyak, saya ingin 2 baris saja. Jadi gudang dengan objeknya my akan memanggil fungsi menu. Jadi di sini saya sebagai objek penggantinya saya pakai this. Di sini sama perlakuannya dengan my. Oke, langsung saja kita debug programnya. Kita compile. Oke, jadi ini tampilan dari program saya, ada tambah data, tampil semua data, edit, dan juga exit. Sebelum kita dalam demo ini kita harus mengecek dulu filenya itu ada isinya atau tidak. Jadi kita tampilkan semua data. Oke, jadi ini data yang sudah saya isi. Nomor barang pertama, nama barangnya itu pakaian dewasa, jumlah barangnya 20. Press any key to continue, karena saya pakai sistem pause, jadi harus ada press any key to continue. Kemudian saya melakukan clear system dengan sistem CLS, sehingga kita akan mendapatkan screen yang bersih, kemudian akan dioper ke menu utama. Karena tadi datanya sudah ada, jadi kita akan melakukan tambah data untuk yang kedua. Jadi kita 2, misalkan di sini untuk pakaian anak jumlahnya ada 90 barang. Apabila kita memasukkan data lagi, screen-nya akan langsung bersih. Urutan barangnya ketiga, misalkan ini saya ingin ada makanan atau minuman lah,
Ini ada jamu, misalkan ada 2 botol. Apakah Anda ingin memasukkan data lagi? Apakah Anda memiliki? Tidak. Terima kasih. Kemudian press any key to continue karena tadi saya menggunakan sistem pause. Dan sistem clear. Kemudian kita akan melakukan edit data. Di edit data ini kita harus memilih kita mau nomor barang yang berapa, 1, 2, ataupun 3. Misalkan pakaian anak-anak jamu aja, jamu yang kita edit. Posisi pointer sekarang 216, masukkan data baru, urutan barangnya tadi berapa? 3. Stoknya jamu 90. Kalau kalian mau ganti nama barangnya juga nggak masalah sih. Oke, sama press any key to continue. Apabila pilihannya nggak ditemukan, misal 9, pilihan tidak ditemukan, kita akan dioper atau diarahkan ke menu utama lagi, kemudian kita bisa exit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, karena ini programnya sudah lebih, langsung kita closing saja ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya diharuskan untuk menyampaikan sebuah quotes. Jadi quotes saya malam hari ini adalah sing penting yakin. Jadi yakin aja apabila tugasnya itu susah, deadline-nya mepet, yakin aja yang penting pasti jadi kok. Tenang aja, yang penting yakin. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.